Saudara, pagi ini ataupun hari ini umat Kristiani memperingati bangkitnya Yesus Kristus atau biasa disebut dengan Hari Paskah. Pemahaman dimensi kebangkitan Yesus Kristus penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang saat ini terkait pasca pemilu legislatif. Hal ini akan kami perbincangkan dengan Pendeta Steven Einstein, Purek Akademis Grafi Internasional Theological Seminari yang telah hadir di Studio 9 TVRI Jakarta. Selamat pagi, Pendeta. Selamat pagi, Bu Bulan. Terima kasih Anda telah hadir di studio kami ya. Pak Pendeta, apa makna kebangkitan Yesus Kristus bagi umat Kristiani? Iya, ini pertanyaan yang baik sekali. Kalau kita baca Alkitab, penuh sekali dengan kebangkitan Yesus Kristus. Rasul-rasul pada abad pertama juga banyak sekali berbicara mengenai kebangkitan, dan itu berarti kebangkitan Kristus merupakan inti atau sentral dari kekristenan. Bisa dikatakan kalau Yesus Kristus tidak bangkit, maka tidak ada yang namanya Kristen hari ini. Nah, mengapa kebangkitan Kristus begitu penting dan apa maknanya? Yang pertama, ada beberapa makna sebenarnya. Yang pertama, kebangkitan Kristus membuktikan siapa Dia. Jadi kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus benarlah orang yang Dia klaim. Karena sebelum Dia mati pun, Kristus pernah berkata, setelah 3 hari aku akan bangkit. Dan dengan demikian Dia membuktikan bahwa Dia benarlah siapa yang Dia klaim. Dan siapakah Dia? Ini adalah suatu pertanyaan yang patut dijawab oleh setiap orang. Sebenarnya hanya ada tiga pilihan mengenai siapa Yesus Kristus sebenarnya. Yesus Kristus mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan yang datang ya, untuk menyelamatkan manusia. Dan kalau Dia bangkit, benar-benar bangkit daripada kematian, maka hanya ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, kalau Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan, nomor 1 dia orang gila gitu. Kalau hari ini ada orang yang mengklaim dirinya Tuhan, mungkin kita bilang, wah ini perlu dibawa ke psikiatri gitu. Kemungkinan kedua, dia adalah pembohong ya. Dan kemungkinan ketiga adalah dia benar-benar Tuhan. Sebenarnya tidak ada kemungkinan keempat ya. Kita tidak bisa berkata bahwa Yesus hanyalah seorang yang baik ya, atau Yesus hanyalah seorang guru yang baik, karena guru yang baik tidak mungkin mengklaim dirinya Tuhan kalau dia bukan benar-benar Tuhan. Bayangkan kalau ada guru di sekolah tiba-tiba bilang dia Tuhan, ya mungkin dia pasti bukan guru yang baik lagi. Oleh karena itu kebangkitan Yesus membuat kita bertanya, siapa Dia sebenarnya? Apakah Dia pembohong? Kalau Dia pembohong, bagaimana Dia bisa bangkit dari mati? Yeah. Apakah Dia orang gila? Ya. Kalau Dia orang gila, bagaimana mungkin orang bisa mengikut Dia? Bagaimana Dia bisa bangkit dari mati? Oleh karena itu, karena Dia bangkit dari mati, maka kita percaya dan saya percaya dan orang-orang bisa percaya bahwa Dia benar-benar adalah Tuhan. Nah, mungkin pertanyaan mendasar lain adalah, mungkin ada yang bertanya, kalau begitu dari mana Anda yakin Dia bangkit? Gitu. Pernah mungkin Ibu Bulan pertanyaan begitu. Dari mana keyakinan itu muncul begitu ya? Nah, ini pertanyaan yang baik sekali. Mungkin kalau kita tanya orang-orang hari ini, mungkin Ibu Bulan percaya tidak dulu ada yang namanya Alexander Agung? Percaya ya? Percaya ada yang namanya Genghis Khan. Nah, kenapa bisa percaya begitu? Tentu karena ada catatan tentang mereka. Ya, ada catatan tentang mereka, ada saksi mata tentang mereka. Padahal Yesus ini juga ada catatan ya tentunya ya Pak ya. Dan catatan saksi mata tentang Yesus jauh lebih banyak daripada tokoh-tokoh historis lainnya. Ya, dimana kalau tentang tokoh-tokoh historis yang sekuler, kita paling mendapatkan beberapa manuskrip. Tentang Yesus kita mendapatkan ribuan catatan tentang Dia. Ribuan. Dan saksi mata di pengadilan kita hari ini, kalau ada 2 orang saksi, maka segala perkara menjadi jelas. Sedangkan sekitar 30 tahun setelah kematian dan kebangkitan Yesus, ada 500 orang yang masih hidup yang menyaksikan Dia bangkit kembali. Iya. Gitu. Iya, Pendeta, berkaitan dengan kehidupan ataupun makna berbangsa dan bernegara untuk saat ini, bagaimana umat Kristiani memaknainya dalam berbangsa dan bernegara untuk saat ini? Iya, saya rasa ini pas sekali, kita baru saja selesai pemilu gitu, dan kita memilih pemimpin bangsa. Seperti yang banyak kita ketahui juga bahwa sebenarnya yang dibutuhkan Indonesia ini bukan lagi pemimpin yang pintar, yang hebat. Kita sudah memiliki orang-orang seperti itu, tapi yang dibutuhkan adalah integritas, moral, tanggung jawab kepada rakyat. Dan saya rasa ini semua adalah sesuatu yang keluar dari hati. Oleh karena itu tidak bisa kita bikin aturan dari luar, harus ada perubahan dari dalam hati.
Nah, inilah yang dimungkinkan oleh Yesus Kristus. Ketika dia bangkit daripada kematian, dia membawa keselamatan yang bisa mengubah manusia. Dia pernah berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu berarti dia bisa menang dari maut, dia bisa menang dari dosa. Manusia yang berusaha dengan dirinya sendiri untuk melawan dosa, berusaha dengan dirinya sendiri untuk keluar daripada dosa, untuk menghindari upah dosa, tidak akan mungkin bisa dengan kekuatannya sendiri. Dia harus diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dia harus percaya siapa itu Yesus, dan berbicara mengenai kebangkitan, kita harus berbicara mengenai kematian. Kenapa dia bisa bangkit? Tentu karena dia mati, 3 hari sebelumnya. Kenapa dia mati? Dia mati dan banyak orang mengejek. Dia bilang, kalau engkau benar Mesias Tuhan, turun dari salib. Mereka nggak bisa mengerti kenapa namanya Tuhan, Mesias bisa disalib. Tetapi mereka tidak tahu. Mereka bilang, kalau engkau Mesias, turun dari salib, selamatkan dirimu, selamatkan kami. Mereka tidak tahu bahwa dia berada di atas salib itu justru untuk menyelamatkan mereka. Kalau dia turun, dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Karena di atas salib itulah dia menanggung dosa seisi dunia. Dan buktinya bahwa dia benar-benar Tuhan adalah ternyata dia menang. Dia tidak mati terus. Kalau dia mati terus, ya sudah tamat. Tapi dia menang, dan kemudian dia dengan kemenangan itu, setiap orang yang percaya kepadanya dijadikan ciptaan baru. Dan dengan itu ada kekuatan dari dalam untuk merubah diri. Dan bangsa ini juga merupakan kumpulan dari individu-individu. Dan kalau individu-individu ini bisa berubah dari dalam, maka bangsa ini juga akan bangkit. Ya, apa yang harus dilakukan oleh umat Kristiani? Kemarin kita baru saja melakukan pemilu legislatif, dan tentunya kita akan melakukan pemilu ataupun pemilihan presiden mendatang, ya, Pak Pendeta. Ya, saya rasa kalau dalam hal ini umat Kristiani tentu harus berperan aktif. Artinya kita memikirkan kebaikan bangsa ini, ya, dan kita membuat suatu pilihan yang tepat, yang sesuai dengan akal sehat. Ya. Seperti juga kita memikirkan segala sesuatu dengan akal sehat, ya, misalnya tentang kebangkitan Kristus. Kenapa kita bisa percaya itu? Ada bukti-bukti yang kuat. Nah, demikian juga kita bawa ini ke kancah politik dalam pengertian bahwa kita lihat, ya, yang mana yang sesuai dengan undang-undang, yang mana yang sesuai dengan yang baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini. Ya, bagi Anda sendiri ataupun menurut Anda, umat Kristiani apa yang harus dilakukan untuk kelompok-kelompok yang kalah dalam pemilu kemarin? Iya, untuk kelompok-kelompok yang kalah tentu saja nomor satu harus belajar untuk menerima kekalahan. Terlalu banyak harus orang, sportif menurut Anda? Ya, itu? Terlalu banyak orang sepertinya siap menang tapi tidak siap kalah. Gitu, ya. Tetapi kita harus siap untuk kalah, siap untuk menang. Yang penting prosesnya fair. Itu yang harus dipastikan juga oleh baik itu para pengawas dan sebagainya. Mereka harus memastikan proses ini fair. Kalau memang fair, ya. Tapi kalau misalnya suara pemilih sudah tercapai sekian banyak, maka itu kita bisa terima semuanya. Iya, menurut Anda sendiri apabila ada yang tidak fair, tadi Anda katakan harus fair, ya. Apa sikap yang harus dilakukan? Kita harus berbenah, dan kita harus usut. Tentu yang tidak fair harus ditindak supaya tidak terjadi lagi. Misalnya ada usaha-usaha untuk membeli suara, memasukkan suara. Ini yang kalau yang begini harus ditangkap, ya, harus kalau misalnya itu terjadi secara institusional, mungkin yang institusi yang melakukan itu harus dihukum dan sebagainya. Intinya jangan sampai ini terjadi lagi supaya ada integritas. Apabila hal itu belum bisa tercapai, Anda sendiri sebagai umat Kristiani ataupun umat Kristiani yang ada di Indonesia harus melakukan apa? Apabila tadi Anda katakan itu belum fair dan semua ini belum tercapai sesuai dengan harapan. Ya, tentu kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna, begitu. Oleh karena itu kita terus bekerja dan berdoa. Ya. Kita mendoakan, ya, umat Kristiani harus mendoakan bangsa ini supaya bangsa ini maju, dan supaya bangsa ini bisa bangkit, dan kita terus berusaha, ya, dan walaupun tidak fair atau kurang fair, bisa tidak katakan tidak fair, maksudnya masih ada banyak kekurangan lah. Tentu kita terus bukannya lalu angkat tangan lalu pergi, tapi kita justru terlibat di dalamnya untuk memperbaiki itu. Iya. Tadi Anda katakan bahwa makna daripada kebangkitan ataupun Paskah hari ini adalah pengorbanan daripada Yesus Kristus, dan kita baru saja melakukan pemilu legislatif, ya, Pak Pendeta.
di mana juga ada sinyalemen bahwa elit politik berebut kekuasaan. Hal ini tentunya bertentangan sekali ya dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus beberapa ribu tahun yang lalu. Bagaimana menurut Anda sendiri? Iya, benar. Sebenarnya begini, sebenarnya kekuasaan manusia di muka bumi ini adalah istilahnya delegasi dari Tuhan. Ya. Tidak ada manusia yang bisa memerintah kalau bukan dia mendapatkan istilahnya delegasi kekuasaan dari Tuhan. Ya. Ketika Yesus Kristus diadili oleh Pilatus, Pilatus bertanya kepada Yesus, dia berkata, kenapa kamu diam saja? Tidak tahukah Anda bahwa saya punya kuasa untuk membebaskan atau menghukum Anda? Dan Yesus berkata, kamu tidak punya kuasa sedikit pun kalau bukan diberikan kepadamu dari atas. Ya. Nah, ini menandakan bahwa Yesus sebenarnya adalah pemegang kekuasaan sebenarnya. Dialah yang menentukan. Namun dia turun ke dunia, istilahnya mengosongkan diri, menghambakan diri. Ya. Nah, kita perlu belajar dari ini. Kenapa dia mengosongkan diri? Kenapa dia menghambakan diri? Untuk istilahnya untuk manusia. Ya. Kenapa dia perlu melakukan seperti itu? Ya. Karena manusia sudah berdosa. Dan dosa tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Ya. Kalau misalnya orang hari ini mencuri, merampok, apalagi membunuh, memperkosa, ini semua adalah pelanggaran KUHP. Ya. Pelanggaran KUHP nggak bisa si penjahat lalu berkata, Pak Hakim, saya nggak usah dihukum, saya berbuat baik, berbuat amal aja. Tentu nggak bisa. Ya. Oleh karena itu dia harus dihukum. Nah, dosa harus dihukum. Dan Yesus datang ke dalam dunia. Ya, dia yang adalah penguasa tertinggi, dia mau merendahkan diri, datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menanggung dosa itu. Dia mati tapi dia tidak mati, dia bangkit kembali. Nah, dan setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Apa yang bisa kita pelajari dari ini semua? Betapa dia tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Terlalu banyak orang hari ini yang ingin memperebutkan kekuasaan, saya lihat trennya itu memperebutkan kekuasaan untuk diri sendiri. Ya. Dan saya jadi bertanya-tanya, mereka yang sudah menggelontor sekian M, bahkan sekian triliun mungkin untuk kampanye dan lain sebagainya, apa yang akan dia pikirkan kalau dia nanti naik gitu? Apakah pertama-tama yang dipikirkan adalah bagaimana uang saya kembali? Ataukah dia benar-benar berpikir masalah istilahnya umatnya, rakyatnya? Artinya gitu. sudah banyak mungkin juga tidak hanya umat Kristiani yang sudah mungkin juga umat ataupun dari agama lain sudah luntur dari hal-hal yang tadi Anda katakan. Bagaimana yang harus dilakukan, Pak Pendeta? Iya, kembali lagi kita harus mengerti semuanya dari sudut yang benar gitu. Banyak orang hidup beragama itu tidak mengerti apa yang dia lakukan. Ya. Bagaimana seharusnya jadi ya supaya orang beragama ataupun orang yang memeluk agama bisa memaknai arti apa agama yang dia peluk itu, Pak Pendeta? Iya, jadi nomor satu tentu semua orang harus berpikir dengan jernih. Istilahnya agama yang benar itu tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Ya. Tidak mungkin memakai kekerasan. Hari ini terlalu banyak agama yang mengatasnamakan agama, berbuat kekerasan. Tapi agama yang benar tidak mungkin. Oleh karena itu kita harus memiliki satu sikap, itu mencari kebenaran. Tidak perlu pakai ngotot, tidak perlu pakai kekerasan, mencari kebenaran. Dan sudah kebenaran itu didapat, kebenaran itu diterima, kebenaran itu dipegang dengan sepenuhnya dan melakukan kebenaran itu. Ya, jadi kalau misalnya contoh saja kita menyelidiki ya, siapa sebenarnya Yesus Kristus ya. Nah, kalau kita selidiki dengan kepala dingin, tanpa usah pakai kekerasan, tanpa pakai ngotot, siapa dia sebenarnya? Ya? Apa memang dia sebagaimana dia klaim, Tuhan dan Juru Selamatnya? Nah, kalau memang benar itu, apa konsekuensinya? Hidup beragama itu bukan hanya teori, tapi apa konsekuensinya? Apa yang harus saya lakukan? Oh, kalau dia memang Tuhan dan Juru Selamat, maka saya harus tunduk dan percaya kepadanya. Dan kemudian ada firman-Nya, dan ini dilakukan. Nah, dijalani begitu. Ya. Banyak kekerasan yang terjadi tadi seperti yang Anda katakan. Apakah memang ini artinya nilai keimanan seseorang sudah luntur atau memang seseorang itu harus lebih menjalaninya dengan sungguh-sungguh, Pak Pendeta? Iya, banyak kekerasan yang terjadi ini mungkin bisa banyak sebab ya. Yang nomor satu kita lihat bahwa jelas ya kalau Alkitab tidak pernah mengajarkan kekerasan ya. Alkitab tidak pernah mengajarkan kekerasan, malah Alkitab berkata kasihilah musuhmu ya. Tidak pernah dia menyuruh untuk menyerang orang yang
berlainan, orang yang berseberangan, tidak pernah. Bahkan dikatakan kasihilah musuhmu, ya, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Jadi kalau umat Kristiani sungguh-sungguh kembali kepada dasarnya, ya, dasar Alkitab, ya, dan dasar ini kan kita pakai istilah fondasi, gitu ya, fondasi yaitu Alkitab kita. Ya. Nah, oleh karena itu kembali kepada fondasi masing-masing apa? Ada orang punya fondasi keyakinan yang lain, begitu ya. Mungkin dia dikuasai oleh kebencian dan sebagainya. Dia dikuasai oleh ajaran-ajaran yang mengajak dia, wah pokoknya kalau yang lain harus dibasmi atau misalnya. Ini bukanlah fondasi Kristen. Ya, fondasi Kristen Alkitab adalah fondasi yang berkata Kristus bahkan telah mati untuk umat manusia. Ya. Bagaimana mungkin sebagai pengikut Kristus malah menyakiti manusia yang lain. Anda sendiri melihat kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia ini khususnya bagaimana Pak Pendeta? Iya, kerukunan umat sebenarnya ada dua sisi yang bisa kita lihat, begitu ya. Di sisi yang pertama, Indonesia memang sebagai suatu negara yang beraneka ragam, jadi sangat berpotensi untuk menjadi suatu contoh yang sangat baik, begitu ya. Tapi sayangnya di berbagai tempat masih kurang. Saya lihat di sini ada sebenarnya peran pemerintah harus sebagai suatu penengah. Penengah artinya begini, Undang-Undang Dasar kita menjamin kebebasan tiap-tiap orang untuk berkumpul, untuk melakukan apa? Berkumpul jangankan untuk beribadah, berkumpul untuk istilahnya acara-acara biasa saja ada jaminan kebebasan itu. Kita kan bukan di negara komunis, kita bukan di negara di mana tiap orang dikontrol seperti robot. Kita negara bebas. Nah, kalau misalnya untuk hal-hal biasa, untuk nyanyi-nyanyi, karaoke, untuk apa, orang bebas di rumahnya. Kenapa untuk beribadah justru istilahnya banyak sekali ditentang, dikekang. Singkat saja Pak Pendeta, pesan Anda dalam peringatan Paskah ini apa? Iya, pesan untuk orang-orang yang merayakan kebangkitan Yesus sebenarnya ya, orang-orang yang adalah pesan saya, ingatlah terus bahwa Yesus Kristus telah bangkit dan dia telah menang, dan itu memiliki suatu arti ya. Kalau Anda belum tahu siapa dia, Anda perlu mencari tahu siapa dia, dan kalau Anda sudah percaya kepadanya, maka ada pengharapan karena dia bangkit, maka suatu hari pun kita akan bangkit. Baik, terima kasih Pak Pendeta Stephen atas bincang-bincangnya dan kehadiran di studio kami pagi ini. Terima kasih kembali. Dan saudara, demikian tadi perbincangan kami dengan Pendeta Stephen Einstein. Dan informasi lainnya akan kami hadirkan usai pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama Warta Nusantara.